Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi memberikan klarifikasi soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, yakni terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal transaksi senilai Rp189 triliun di Kementerian Keuangan. Menurut Mahfud, Heru merupakan pejabat Kementerian Keuangan yang menerima laporan PPATK tersebut pada 2017. Namun, Heru mengungkap laporan yang disampaikan PPATK tersebut merupakan bahan penyelidikan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC terkait potensi tindak kepabeanan yang terjadi pada awal 2016. Heru mengatakan, setelah laporan itu ia terima pada 2017, pihaknya telah melakukan tindak lanjut. Bahkan, kata Heru, pihaknya telah membahas langkah-langkah penguatan yang perlu dilakukan dalam aktivitas ekspor-impor komoditas emas dalam pembahasan laporan itu. Lebih lanjut, ia mengatakan rapat yang dilakukan saat itu menghasilkan tim teknis untuk melakukan tindak lanjut dari kasus tersebut. Hal itu disampaikan Heru dalam media briefing di Jakarta pada Jumat 31 Maret 2023. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan penjelasan pula terkait laporan senilai Rp189 triliun itu. Suhasil mengatakan, nilai temuan tersebut bermula dari aksi pencegahan ekspor emas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Januari 2016. Saat itu, kata Suhasil, DJBC menghentikan sebuah kegiatan ekspor yang berpotensi melanggar ketentuan kepabeanan, sebab di dalam data tertulis, komoditas yang akan diekspor adalah emas perhiasan. Namun ternyata, setelah dicek komoditas yang akan dikirimkan berupa ingot. Dalam proses penyidikan itu, DJBC Kementerian Keuangan bekerja sama dengan PPATK untuk mengetahui besaran transaksi yang bersangkutan. Kemudian PPATK melaporkan pada DJBC nilai laporan transaksi uang keluar dan masuk mencapai Rp189 triliun. Sebelumnya, Mahfud MD mengungkap bahwa PPATK pernah mengirimkan laporan dugaan tindak pidana pencucian uang ke Kementerian Keuangan pada 2017 lalu. Mahfud mengatakan, dugaan TPPU itu nilainya mencapai Rp189 triliun dan laporan itu diterima langsung oleh Heru Pambudi yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai dan Sumiati sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, serta 2 pegawai Kementerian Keuangan lainnya. Mahfud mengklaim, hingga tahun 2020 tidak ada tindak lanjut atas laporan tersebut. Bahkan, kata Mahfud, perkara itu belum juga diusut hingga awal Maret lalu ketika PPATK menyerahkan laporan dugaan transaksi janggal senilai Rp349 triliun ke Kementerian Keuangan. 2017 diberikan, tidak pakai surat tapi diserahkan oleh Ketua PPATK langsung kepada Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Bea Cukai, Irjen Kementerian Keuangan, dan 2 orang lainnya. Ini serahkan. Kenapa tidak pakai surat? Karena ini sensitif, masalah besar. 2 tahun tidak muncul, tahun 2020 dikirim lagi, tidak sampai juga ke Bu Sri Mulyani, sehingga bertanya ketika kami kasih itu. Dan yang dijelaskan yang salah, di mana salahnya nanti? Ini yang nyerahkan, ketuanya Pak Badarudin, Pak Diana Ediana, kemudian Heru Pambudi, yang dari Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai, lalu Sumiati Irjennya, kemudian Rahman Dirsa dari Itjen, Wigianto Bea Cukai. Ini ada tanda tangannya semua nih. Bahwa 2013 kasus ini masuk, tapi 2020, bentar Pak, 2020 belum selesai, kita kirimi surat baru. Nah, ketika surat baru ditanya,
kita ketemu sama Kementerian Keuangan, ini yang saya ralat sedikit, di situ bilang ada Bu Sri Mulyani, lalu Irjen bilang surat itu tidak ada. Bukan Sri Mulyani, yang wakil ini saya ralat. Waktu itu ada Wamenku, Irjen, dan ini itu bilang surat tidak ada. Lalu ditunjukkan, lah ini apa? Lah itulah yang dijelaskan oleh Bu Sri Mulyani.